Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, di subuh ini kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqa thayyiba, rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu, amin amin ya rabbal alamin. Papa, mama, abang, Saskia, dan para penonton dimanapun berada, pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa di antara tanda cinta kita kepada Nabi SAW adalah patuh dan taat terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan telah kita sebutkan beberapa gambaran bagaimana para sahabat ketika ada perintah dari Nabi langsung mereka kerjakan. Terakhir di mana Nabi SAW menegur para wanita di zaman sahabat di mana mereka bercampur baur dengan laki-laki ketika berjalan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hak wanita dalam berjalan adalah di tepi jalan. Maka ketika mendengarkan teguran tersebut, para sahabat dari kalangan perempuan itu kalau berjalan bahkan sampai ada yang menempel ke tembok-tembok. Begitu mereka mencintai Nabi SAW. Di antara gambarannya juga adalah dalam peristiwa adanya perintah untuk berhijab, di mana ketika turun surat An-Nur ayat yang ke-31 disampaikan kepada kita oleh Sofiyah binti Syaibah. Kata Sofiyah binti Syaibah, ketika kami bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampaikan kepada kami, aku teringat akan wanita-wanita Quraisy. Aku teringat akan wanita-wanita Quraisy, kata ibunda kita Aisyah. Bagaimana wanita-wanita Quraisy itu memiliki keutamaan. Demi Allah, aku tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada Al-Quran dan lebih meyakini ayat-ayatnya melebihi para sahabat. Para sahabat dari kalangan wanita. Ketika turun kepada mereka surat An-Nur ayat yang ke-31, perintah untuk berhijab. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kerudung melebihi dada. Tutuplah aurat, gunakanlah hijab. Maka para suami ketika itu mendatangi istri-istri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Jadi langsung pergi ke rumah masing-masing. Semua istri-istri, anak-anak, semua yang perempuan ke sini. Ibaratnya begitu, suami tersebut membacakan ayat ini. Lalu dibacakan ayat itu kepada istri, anak wanita, saudara wanita, dan kaum kerabatnya. Jadi ini menjelaskan pula bagaimana para sahabat sangat menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Jadi keluarga mereka lah yang pertama kali mereka dakwahi. Kemudian ketika sudah dibacakan ayat ini, tidak seorang pun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain gorden. Diambil tirai dan ditutupkan tirai tersebut kepada kepala dan wajahnya. Karena percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga ketika berjalan mereka di belakang Nabi SAW dengan kain penutup seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung gagak. Jadi begitulah para sahabat Nabi SAW ketika datang perintah. Tidak ada neko-neko. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala, yang para suami itu langsung menyeru kepada istri-istri mereka. Langsung menyeru kepada anak perempuan mereka. Karib kerabat dari kalangan wanita disampaikan telah datang perintah Allah untuk berhijab.
Dan para perempuan ketika itu tidak pula mengatakan, kita ini kan di negeri Arab panas suami. Bisa ndak? Ndak sebegitu betul perintahnya, ndak ada cerita begitu. Bahkan ndak ada kain, tirai pun jadi. Tirai-tirailah yang mereka gunakan untuk berhijab ketika itu. Nah, sedangkan kita ma'asyiral muslimin, para penonton, banyak sekali yang bisa digunakan untuk menutup hijab, menggunakan hijab. Bagi perempuan tidak ada alasan lagi rasanya. Bahkan tidak ada pula orang sekarang pakai tirai. Banyak yang bisa dipakai, banyak yang bisa digunakan. Apatah lagi kita di Indonesia ini tidak pula terlalu panas dan semacamnya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah di antara gambaran bagaimana para sahabat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berikutnya, di antara tanda mencintai Rasulullah adalah membela sunnah-sunnah Nabi setelah Rasulullah wafat. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kita dari kegelapan menuju cahaya. Beliaulah baginda Nabi SAW yang telah mengubah kepercayaan menyembah hamba menuju menyembah Rabb semesta alam. Oleh karenanya, di antara bentuk kita menyayangi Nabi adalah setelah Rasulullah SAW, kita kerahkan hidup, jiwa, mati semuanya, harta dan semuanya untuk membela sunnah-sunnah Nabi SAW dan menyebarkan sunnah-sunnah tersebut. Di antara bentuk contoh gambarannya adalah kita simak seorang sahabat yang sangat luar biasa, namanya adalah Anas bin Nadir. Namanya adalah Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan secara nasab, Anas bin Nadir ini juga bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada kakek bernama Hashim. Di mana Hashim ini menikah dengan perempuan dari Bani Najjar, maka lahirlah kemudian Abdul Muttalib. Nah, sebetulnya para penonton, Nabi itu aslinya dari sisi bapak itu aslinya dari orang Madinah. Jadi kalau bahasa kita bako Nabi itu adalah orang Madinah. Jadi bako Nabi itu banyak di Madinah, makanya tidak mengherankan ketika Nabi SAW kecilnya itu dibawa oleh ibunya Aminah untuk melihat makam ayahnya. Nah, itu melihat bagaimana dulu asal-usul keluarganya. Itu kan perginya ke Yasrib. Makanya sampai di negeri Abwa itu jatuh sakitlah ibunya. Jadi asal-usul Nabi sebetulnya dari segi keturunan laki-laki itu memang berasal dari kota Madinah. Nah, singkat cerita, Anas bin Nadir ini adalah sahabat yang bertemu nasabnya dengan Nabi dan juga bertemu nasabnya dengan Anas bin Malik. Oleh Anas bin Malik, Anas bin Nadir ini adalah pamannya. Nah, masuk Islam ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, namun pada perang yang pertama yaitu perang Badar, Anas bin Nadir ini tidak ikut. Namun ketika beliau tidak ikut, sangat-sangat menyesal sekali beliau. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini? Karena di dalam hadis yang lain Nabi telah menyampaikan bahwa para sahabat yang ikut dalam perang Badar ini itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya bahkan insya Allah nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Nah, mendengar itu betapa menyesalnya Anas bin Nadir. Sampai ketika datang seruan untuk perang Uhud, Anas bin Nadir mengatakan, dulu aku tidak sempat ikut perang Badar. Maka sekaranglah kesempatannya untuk membela agama ini. Maka bagaimanakah kisah perangnya Anas bin Nadir dalam perang Uhud ini? Marilah kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya ini adalah hadis yang sahih tentang Anas bin Nadir dalam perperangan Uhud. Disampaikan di situ ketika perang Uhud, ketika kaum muslimin terdesak, berkata Anas bin Nadir, "Ya Allah, aku mohon maaf atas apa yang dilakukan para sahabat." Mengapa demikian? Karena dalam perang Uhud,
itu digemborkan Nabi telah meninggal dunia. Jadi Nabi telah wafat, itu yang tersebar ketika perang Uhud, dan banyak dari kalangan sahabat sudah berputus asa. Artinya Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, dengan siapa kita lagi? Kira-kira begitu, tapi tidak dengan Anas bin Nadir. Anas bin Nadir kemudian berkata, "Ya Allah, aku mohon maaf atas apa yang dilakukan para sahabat. Dan aku melepas diri dari apa yang mereka," maksudnya orang-orang musyrik, "perbuat." Kemudian Anas bin Nadir maju dan ditahan oleh Sa'ad bin Mu'az. Tapi kata Anas bin Nadir ini, "Wahai Mu'az, aku telah mencium bau surga dari gunung Uhud ini." Maka kemudian melajulah Anas bin Nadir ini. Dan ketika berperang dalam perang Uhud, Anas menyampaikan, "Kami dapatkan Anas bin Nadir telah terbunuh dengan luka lebih dari 80. Bekas pedang, tombak dan panah. Bahkan tubuhnya telah disayat-sayat oleh orang-orang musyrik. Sehingga tidak ada orang yang mengenalinya, kecuali saudara perempuannya dengan mengenali jari-jarinya." Jadi Anas bin Malik ini sangat luar biasa. Beliaulah sahabat yang mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau Nabi seandainya betul-betul sudah meninggal dunia dalam perang Uhud ini, lalu apa? Seharusnya kita lebih bersemangat lagi. Jadi kalau Nabi meninggal dunia masuk surga, kita pun harus begitu. Jadi kira-kira begitulah bagaimana Anas bin Nadir ketika itu memberikan semangat dan menguarkan ini kepada para sahabat. Jangan termakan oleh isu-isu seperti itu. Belum tentu pula lagi Nabi meninggal dunia, mari kita terus untuk bersemangat dalam berperang ini. Bahkan ujung dari perperangan ini disampaikan oleh kemenakannya Anas bin Malik, bahwa pamannya bernama Anas bin Nadir itu ternyata telah terbunuh dengan 80 luka. Bahkan tidak sampai di sana, mohon maaf, orang-orang musyrik telah menyayat-nyayat badannya. Artinya tidak bisa dikenali lagi, tubuhnya itu tidak bisa dikenali, hanya bisa dikenali oleh saudari perempuannya dari jari jemarinya saja. Begitu bagaimana kisah Anas bin Nadir dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, memperjuangkan bagaimana perjuangan Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, maka tugas kita orang yang hidup adalah memperjuangkan sebagaimana perjuangan Nabi SAW dahulu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Anas bin Malik juga, kemenakan beliau. Beliau sampaikan, kami menduga bahwa ada suatu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk Anas bin Nadir. Mana ayatnya? Yaitu surat Al-Ahzab ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minin rijalun shadaku ma ahadullaha alaihi." Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang benar atas janji mereka kepada Allah. Jadi ayat ini turun, kami duga untuk Anas bin Nadir, pengakuan untuk dia bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memuji bagaimana kesungguhannya dalam membela agama ini. Nah, inilah gambaran pertama bahwa siapa yang mencintai Nabi SAW, maka di antara tandanya adalah dia akan berjuang sebagaimana perjuangan Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah menegakkan amalan, menegakkan sunnah, dia pun akan melakukan hal yang demikian tanpa neko-neko. Inilah kisah yang pertama dari gambaran tersebut. Seorang sahabat bernama Anas bin Nadir ketika meninggal dunia tertusuk, ditemukan 80 luka di badannya, mungkin tidak tanggung-tanggung 80 luka, dan disayat-sayat pula badannya. Inilah sebenar-benarnya iman. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari sini. Kita tutup bahasan pada subuh kali ini. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang, Saskia dan para penonton. Bagaimanakah gambaran berikutnya dari semangatnya para sahabat dalam menghidupkan sunnah Nabi? Insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.